Pertama-tama perkenalkan, nama saya Evalda Gunawanku dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Unsur Pontianak. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fekunditas. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, lanjut saja. Yang dimana fekunditas ini adalah semua telur-telur ikan betina yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Nah, definisi umum tersebut itu berkembang karena adanya komposisi telur yang heterogen. Yang kedua itu ada tingkat kematangan gonad yang tidak seragam, dan yang ketiga itu ada waktu pemijahan yang berbeda. Nah, pada bagian awal tahun 1976, fekunditas ini adalah jumlah telur matang yang akan dikeluarkan. Nah, untuk yang fertilitas itu adalah jumlah telur matang yang dikeluarkan oleh induk. Nah, untuk jenis-jenis fekunditasnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fekunditas individu, yang dimana dia ini jumlah telur dari generasi tahun itu yang akan dikeluarkan baik digunakan pada ikan yang memijah 1 tahun sekali. Nah, untuk yang kedua ini ada fekunditas relatif, yang dimana dia ini jumlah telur yang dihasilkan selama hidup. Nah, untuk yang ketiga itu ada fekunditas lokal, yang dimana dia ini adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Nikolsky pada tahun 1963, fekunditas individu ini adalah fekunditas mutlak atau fekunditas total, yang dimana dia ini dalam artian jumlah telur yang terdapat dalam ovari ikan. Nah, dia itu bisa memperhitungkan telur yang ukurannya berlainan. Dia itu juga bisa memperhitungkannya itu harus diikutsertakan semuanya. Nah, dia itu juga bisa telurnya itu diambil dari beberapa bagian ovari. Nah, dari Nikolsky pada tahun 1969, yang dimana dia itu ada fekunditas individu. Dia ini adalah jumlah telur dari generasi tahun itu yang akan dikeluarkan tahun itu pula. Nah, dia itu telur yang besar akan dikeluarkan pada tahun itu, dan yang untuk yang kecil dia itu untuk tahun berikutnya. Nah, untuk penentuan fekunditas ikan pada ovari pada TKG yang keempat. Nah, paling baik sesaat itu sebelum terjadi pemijahan. Nah, sedangkan yang Roissia itu pada tahun 1972, yang dimana fekunditas individu ini jumlah telur yang dihasilkan selama hidup. Nah, untuk fekunditas relatif, dia ini adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang tadi. Nah, dia ini ikan yang tua dan besar, yang dimana fekunditasnya itu relatif lebih kecil. Nah, untuk poin keduanya itu, fekunditas relatif ini akan maksimum pada golongan ikan yang masih muda. Nah, untuk fekunditas untuk ikan mujair, dia itu sifatnya itu mengerami telurnya. Nah, untuk poin yang pertama itu ada ovarian fecundity, yang dimana jumlah telur matang yang ada dalam ovarium sebelum dikeluarkan dalam pemijahan. Untuk yang kedua itu ada boarding fecundity, yang dimana jumlah telur yang yang sedang dirami di mulutnya. Nah, untuk yang fekunditas pada golongan ikan evivipar, untuk poin yang pertama itu ada pervertilized fecundity, itu adalah jumlah telur di ovarium sebelum terjadi pembuahan. Nah, untuk yang poin kedua itu ada fertilized fecundity, yang dimana dia itu jumlah telur yang dibuahi di dalam ovarium. Untuk yang ketiga dia itu ada larval fecundity, yang dimana dia itu jumlah telur yang sudah menetas menjadi larva tetapi belum dikeluarkan. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi fekunditas, yang dimana itu ada umur, yang dimana ikan yang pertama kali memijah tidak sama dengan ikan yang sudah pernah memijah. Nah, untuk yang poin kedua, dia itu ada fekunditas ikan akan bertambah selama pertumbuhan. Untuk poin yang ketiga itu ikan besar atau tua telurnya akan lebih banyak dibandingkan ikan yang lebih kecil atau muda. Nah, untuk poin yang keempat dia itu ada kolerasi. Ini ada batasnya, akan ada penurunan jumlah telur walaupun ikan itu bertambah besar atau tua. Nah, untuk yang kedua itu ada keturunan. Pada poin pertama,
Keturunan yang berbeda ini mempunyai sifat fekunditas yang berbeda pula. Demikian juga ukuran besar telurnya. Untuk poin yang kedua itu ada homogenitas populasi atau keturunan, yang dimana dia ini dapat diketahui dengan fekunditasnya. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada heterogenitas dipengaruhi lingkungan. Nah, untuk yang ketiganya itu ada panjang dan berat, yang dimana dia ini sering dihubungkan dengan panjang daripada dengan berat karena panjang menyusutan relatif kecil sekali tidak seperti berat yang dapat berkurang dengan mudah. Contohnya itu ikan salmon dan ikan sidat. Mereka ini berpuasa atau tidak mengambil makanan sampai pada tempat pemijahan. Nah, untuk yang keempat dia itu ada lingkungan. Untuk poin yang pertama itu ada kurang subur produksinya rendah. Untuk poin yang kedua itu ada pada kondisi lingkungan baik, telur dikeluarkan lebih banyak. Nah, untuk poin yang ketiga dia itu stres terjadi reabsorpsi telur. Nah, untuk poin yang keempat itu ada stabilitas ketinggian air mempengaruhi fekunditas. Nah, untuk poin yang kelima itu ada pengurangan kepadatan fekunditas meningkat atau ketersediaan nutrisi dan space. Nah, untuk kaidah utama fekunditasnya yang pertama itu ada sampai umur tertentu fekunditas akan bertambah, kemudian menurun dan stabil. Untuk yang kedua, fekunditas relatif maksimum pada ikan muda. Ikan tua itu kadang-kadang tidak memijah setiap tahun. Untuk yang ketiga itu ada ikan yang matang gonad dan memijah lebih cepat, memiliki tendensi mati terlebih dahulu. Nah, untuk yang keempat itu ada fekunditas relatif menjadi kecil pada ikan atau kelas umur yang jumlahnya banyak, terjadi pada ikan dengan jenis makanan berbeda pada setiap kelas. Untuk yang kelima itu ada faktor penting yang mempengaruhi pada fekunditas adalah makanan berhubungan dengan metabolisme. Nah, untuk yang keenam, ikan kecil dengan kematangan gonad cepat dan fekunditas tinggi diduga terkait kandungan makanan dan predator dalam jumlah besar. Untuk yang ketujuh itu ada fekunditas populasi untuk jenis yang sama dapat berbeda terkait kondisi lingkungan. Nah, untuk yang kedelapan itu ada fekunditas merespon perubahan persediaan makanan, pertumbuhan atau penyesuaian. Nah, untuk yang kesembilan itu ada kualitas telur atau kuning telur terkait umur dan persediaan makanan sehingga dapat berbeda antar populasi. Nah, bisa kita lihat juga di sini, di mana dia ini ada hubungan fekunditas dengan beberapa parameter. Nah, fekunditas dengan panjang sering dihubungkan dengan panjang daripada berat karena panjang relatif menyusutannya sangat kecil sekali, tidak seperti berat yang dapat berkurang dengan mudah. Sampling yang berulang harus berhati-hati waktu gonad sedang tumbuh. Hubungan fekunditas mutlak dengan panjang ikan yang itu adalah F sama dengan ALB, yang dimana F ini adalah fekunditas, L ini adalah panjang ikan, dan untuk yang A dan B ini adalah konstanta. Nah, persamaan ditransformasikan ke logaritma log F sama dengan log A ditambah log BL. Nah, harga eksponen B berkisar antara 2,34 sampai dengan 5,28 dan kebanyakan berkisar itu di atas 3. Fekunditas dengan berat dia ini karena menjadi lebih mendekati kondisi ikan itu daripada panjang. Terdapat beberapa kendala. Yang pertama itu berat cepat berubah pada musim pemijahan. Yang kedua itu ada material untuk pertumbuhan gonad diambil dari jaringan somatik. Nah, hubungan fekunditas dengan berat itu adalah F sama dengan A ditambah BW. Nah, untuk F sendiri ini adalah fekunditas dan untuk W itu adalah berat ikan, sedangkan A dan B itu adalah konstanta. Fekunditas dengan umur, yang dimana ikan tua dan besar ukurannya mempunyai fekunditas lebih kecil, sedangkan fekunditas relatif akan maksimum pada golongan ikan muda. Fekunditas pemijahan berganda, ikan yang dipijah berulang-ulang dalam waktu yang lama akan melibatkan persoalan telur cadangan dan telur yang sudah berkembang. Kriterianya itu ada tidaknya kuning telur. Jumlah telur yang mempunyai kuning telur yang dihitung fekunditasnya pada musim itu.
Dengan membandingkan jumlah telur yang sudah mempunyai kuning telur dengan jumlah telur yang sudah sangat berkembang, dianggap dapat memberikan jumlah telur pada kelompok yang dikeluarkan tiap musim. Fekunditas dengan ukuran telur biasanya digunakan untuk menentukan kualitas yang berhubungan dengan kandungan kuning telur. Telur yang berukuran besar menghasilkan larva yang berukuran besar daripada yang berukuran kecil. Dalam membuat perbandingan ukuran telur dengan fekunditas harus berasal dari ovari yang sama tingkat kematangannya. Biasanya, ukuran telur dan ukuran panjang ikan berkorelasi positif. Fekunditas dengan ras. Ras yang berbeda memiliki fekunditas yang tidak sama, demikian juga ukuran besar telurnya. Populasi dapat diketahui homogen atau heterogen. Nah, ikan dari satu spesies hidup dari berbagai habitat yang berbeda dan garis lintang yang mungkin mempunyai perbedaan telur dalam fekunditasnya. Fekunditas dan populasi merupakan jumlah semua telur dari semua fekunditas mutlak ikan betina yang akan memijah, yaitu semua telur yang akan dikeluarkan dalam suatu musim pemijahan. Jika diketahui struktur umur dari populasi tersebut dan jumlah masing-masing anggotanya diketahui, maka konduditasnya itu populasi dapat diketahui. Nah, pada setiap tahun fekunditas populasi tidak sama sebab variasi ini berhubungan dengan komposisi umur, faktor lingkungan atau persediaan makanan, kepadatan populasi, suhu perairan, DO, dan lain-lain. Nah, ikan-ikan yang hidup di perairan kurang subur, produksi telurnya rendah. Apabila satu populasi dalam beberapa tahun, jumlahnya menjadi sangat berkurang akibat penangkapan. Hal ini akan memperbaiki persediaan makanan untuk populasi sisa. Ternyata dari populasi sisa tadi, fekunditasnya itu semakin bertambah. Sedangkan ketika populasi tadi masih lengkap atau jumlahnya itu besar, fekunditasnya kecil. Fekunditas dalam aquaculture. Jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan pada waktu pemijahan, alami atau buatan, kegunaannya terutama dalam persiapan fasilitas budidaya ikan untuk keperluan selanjutnya. Kegiatan yang berhubungan dengan kajian fekunditas, yang pertama itu cara mendapatkan telur, yang kedua itu cara mengawet telur, dan yang ketiga itu cara menghitung telur. Cara mendapatkan telur. Nah, yang pertama itu pada waktu musim pemijahan, induk ikan dengan telur yang sudah masak, induk tidak dibunuh. Pengeluaran telur dengan stripping ditampung pada suatu tempat atau dihitung dan diawetkan. Telur-telur yang tertinggal tidak dapat dihitung, dipakai untuk pemijahan buatan. Untuk poin yang kedua, dia itu mengambil telur dari induk ikan dengan mengangkat seluruh gonad dari dalam perut ikan segar atau awetan. Digunakan untuk ikan yang sudah mati, langsung mengawet ikan contoh ke dalam es. Cara mengawetkan telur umumnya dilakukan di laboratorium. Telur yang digunakan harus sudah diawetkan utuh atau telurnya saja. Bahan yang digunakan yang pertama itu adalah larutan formalin, umumnya itu adalah 10%. Nah, untuk larutan Gilson, dia ini akan mengeraskan telur dan melepaskan jaringan ovarium. Dia itu biasanya 100 ml alkohol 60%, 15 ml asam nitrit, dan 18 ml asam asetat glasial, dan 20 gram itu HgCl. Nah, untuk pendinginan, dia itu untuk telur dalam keadaan segar. Cara menghitung telur yang pertama itu ada jumlah langsung, yang dimana metode menghitung telur yang akan dipijah satu persatu. Nah, untuk yang kedua itu ada cukup akurat bagi ikan kawar yang telurnya sedikit dan ukurannya besar. Nah, untuk yang ketiga itu ada tidak efisien karena banyak menggunakan waktu. Nah, untuk yang volumetrik, metode mengukur volume seluruh telur yang dipijahkan dengan teknik pemindahan air, gonad kering, angin diukur volumenya, lalu dikering anginkan lagi. Kemudian diukur sebagian kecil telur, ukur volumenya. Jumlah telur itu ada X dibagi X sama dengan V
V dibagi dengan V. Nah, untuk X tersebut dia ini adalah jumlah telur yang akan dicari. Nah, atau untuk X-nya itu bisa juga untuk jumlah telur contoh. Nah, untuk yang untuk yang V, dia itu adalah volume seluruh gonad L atau berat seluruh telur gram. Nah, untuk yang V lagi dia itu adalah volume gonad contoh yang L atau volume gonad contoh yang gram. Cara menghitung telur selain itu ada caranya gravimetrik, yang dimana metode yang sama dengan volumemetrik hanya diganti dengan berat. Nah, berat tiap-tiap telur sama. Hilangkan pengaruh kelembapan, seluruh gonad harus benar-benar kering di udara. Jumlah telurnya itu adalah X sama dengan X dibagi X sama dengan G dibagi G. Gabungan gravimetrik, volumemetrik, dan hitung, dia itu metode yang digunakan apabila butirannya itu sangat kecil. Setelah gonad ditimbang, lalu ambil telur dari berbagai tempat, timbang sehingga mencapai ukuran tertentu. Berat telur contoh diencerkan, hitung jumlah telur dari 1. Nah, untuk fekunditas dia itu adalah F sama dengan Gx Vxx per Q, yang dimana fekunditas ini adalah butir, yang G itu adalah berat gonad total gram, dan yang V itu adalah volume pengenceran, dan untuk yang X itu adalah jumlah telur yang ada dalam 1 mili, dan untuk yang Q itu adalah berat telur contoh.